Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah karena masih memberikan kita nikmat kesehatan, umur dan kesempatan sehingga kita dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada kajian kali ini saya akan menyampaikan tema menakar keislaman diri sendiri. Saudaraku, fenomena keberagamaan dalam Islam menunjukkan adanya dua realitas ya. Pertama, Islam sebagai identitas formal, dan juga ada Islam sebagai kesadaran ya. Seseorang yang dapat terlahir sebagai muslim, apakah itu karena faktor keluarga, namun belum tentu mencapai kualitas keislaman yang sejati. Dan kajian kita kali ini mencoba melihat dan melakukan telisik terhadap keislaman kita sendiri. Saudaraku, mudah-mudahan ini akan memberi manfaat bagi saya dan sekalian jamaah dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam menurut Al-Qur'an, ketika bicara kita tentang Islam, innad dina indallahil Islam, innad dina indallahil Islam. Allah berfirman Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya pendekin itu tulisannya ya Bapak Ibu ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan kuberikan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Tetapi juga Allah mengingatkan bahwa dalam firman-Nya di Quran surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui berkata kepada Nabi, kami telah beriman. Allah bilang, katakanlah pada mereka, kaum Badui itu maksudnya, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Saudaraku, berpedoman pada firman-firman Allah ini berarti menjadi seorang muslim tentu adalah kebahagiaan. Karena Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu kemudian cermati adalah ketika Allah menjadikan Islam, menegaskan bahwa menjadi Islam tidak selalu berarti kita sudah beriman. Nanti kajiannya kembali kepada bagaimana Islam formal dan Islam substansial. Ketika melihat ayat ini, Al-Hujurat ayat 14, Quran surah 49, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Saudaraku, ayat ini menjadi dasar bahwa Islam tidak secara otomatis berarti beriman. Islam bisa bersifat formal, sedangkan iman sifatnya substansial. Mari kita lihat seperti apa penjelasan tentang ini. Ya, Islam formal itu dalam definisi legal syar'i, mayoritas ulama atau jumhur menyatakan seseorang disebut muslim jika dia mengucapkan kalimat syahadat. Nanti periksa dalam kitab Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 149. Penjelasan Imam Nawawi, pernyataan Imam Nawawi yang mengatakan ini adalah pandangan mayoritas ulama, berarti ini adalah batas minimal
batas minimal status keislaman secara hukum atau secara fikih dan berlakunya hak dan kewajiban. Jadi asal kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berarti kita telah menjadi seorang muslim. Kemudian memiliki kewajiban dan juga hak sesuai dengan diatur oleh syariat. Definisi iman substansial, ya, hakikat keimanan menurut pandangan ulama, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Muslim dalam kitab iman menegaskan iman mencakup ucapan dan perbuatan dan dapat bertambah dan berkurang. Bertambahnya ketika kita melaksanakan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, dan berkurang ketika kemudian kontrol kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah tiba-tiba melemah sehingga kadang-kadang melakukan kemaksiatan, sadar atau tidak sadar. Maka iman dapat bertambah tapi juga bisa berkurang. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa iman adalah qaul bil lisan, i'tiqad bil qalb, dan amal bil jawarih. Iman adalah pengakuan oleh hati, ucapan dengan lisan, kemudian menjadi tertanam dalam qalbu, dalam menjadi keyakinan, dan kemudian terwujud dalam bentuk amal perbuatan. Nanti perhatikan dalam Majmu'ul Fatawa juz 7 halaman 209. Kemudian Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Imam wal Hayah, Muslim sejati adalah yang menjadikan Islam sebagai sistem hidup atau way of life, bukan sekedar identitas. Kalau menurut kacamata sosiologi agama atau perspektif sosiologi agama, agama memiliki dimensi. Yang pertama, agama itu adalah produk warisan. Jadi banyak orang beragama karena memang agama yang dia peluk itu karena orang tuanya sudah memeluk agama itu. Jadi bukan karena pencarian. Tetapi ada yang kedua dalam realitas di masyarakat. Agama adalah pilihan sadar. Mereka memilih Islam karena mereka mengetahui Islam, mereka menggali Islam, mereka mencoba mencari kelemahan Islam, mereka melakukan segala upaya untuk betul-betul dapat memahami Islam dalam arti yang sesungguhnya. Ketika kemudian mereka memilih Islam, itu adalah berdasarkan pilihan sadar. Saudaraku, teramat jauh berbeda antara orang-orang yang beragama dikarenakan warisan. Ya, biasanya barang warisan itu tidak menarik ya kalau barang warisan. Ya, sudah kuno lah, sudah ketinggalan lah segala macam. Tidak begitu menarik kalau cuma warisan. Artinya tidak ada penghargaan yang lebih kuat daripada itu. Tapi kalau agama itu adalah hasil dari pencarian, hasil dari pentelaahan, hasil dari upaya maksimal untuk mengetahui agama apa yang benar sesungguhnya, maka agama yang dipilihnya itu menjadi agama yang dipilih secara sadar. Saudaraku, Muslim karena lahir itu adalah identitas sosial. Tapi Muslim sejati adalah orang-orang yang mengimplementasikan keislamannya, yang menghasilkan internalisasi nilai-nilai Islam itu dalam kehidupannya. Sehingga mereka berangkat dari seawalnya adalah seorang Muslim, lama-lama dia menaik menjadi seorang yang mukmin. Saudaraku, kalau Muslim itu atau Islam itu adalah pintu masuk, maka iman itu adalah isi dalam dari keislaman itu. Dari sudut pandang psikologi agama bisa dibedakan. Ada namanya religiositas eksentrik atau formal atau simbolik. Jadi agama itu yang terlihat memang formalnya saja, simbol-simbolnya saja yang dilaksanakan. Ya, sehingga dalam pelaksanaan itu semuanya tampaknya orang ini adalah orang yang beragama. Salat itu terlihat, syahadat itu terdengar, puasa itu terlihat bahwa dia tidak makan, tidak minum. Membayar zakat, haji, semua itu adalah ibadah-ibadah yang secara formal dapat dilihat dan dapat disaksikan. Itu semuanya simbol-simbol yang di dalamnya ada kandungan yang spesial yang Allah ciptakan.
yang disebut dengan religiusitas intrinsik atau internal atau mendalam. Jadi bukan hanya mengerjakan sesuatu secara formalnya, tetapi memahami betul apa makna kandungan dari setiap gerakan-gerakan simbol itu. Ketika tawaf, ketika memakai pakaian ihram, apa hakikat memakai pakaian ihram? Pakaian ihram adalah pakaian ukhrawi, seumpama kain kafan. Yang ditanggalkan adalah baju-baju duniawi ketika kita akan melakukan haji atau ketika kita akan melakukan umrah. Menanggalkan baju duniawi. Baju duniawi tentu seperti yang kita pakai. Itu simbolnya, hakikatnya. Baju duniawi, status sosial, kekayaan, materi, keturunan. Nah, itu kan baju-baju dunia semua itu. Tanggalkan semua itu. Berganti pakaian ukhrawi. Ini simbol-simbol daripada makna-makna dari simbol setiap ibadah itu. Salat itu dimulai takbir, diakhiri dengan salam. Ya, apa arti makna kita bertakbir mengangkat tangan? Apa kandungan dari setiap bacaan yang kita baca? Ketika kita lalai dari pengamalan itu, maka salat kita akan selesai dengan cepat atau salat kita akan selesai dengan baik tanpa kesalahan karena merupakan rutinitas. Dan badan ini sudah bergerak dengan sendirinya, alamiah saja. Tapi apakah memberikan pengaruh pada diri? Itu masalah lain. Jadi, dalam sudut tinjauan perspektif psikologi agama, ya ada orang yang beragama hanya mengedepankan formalisme agamanya saja. Ya, tetapi ada orang-orang yang beriman justru menjadikan hal-hal yang formalistik itu adalah bagian awal dari upaya untuk menelisik lebih dalam hikmah daripada pelaksanaan ritual-ritual ibadah itu. Saudaraku, Muslim sejati adalah yang menjadikan agama sebagai nilai hidup utama. Dari mana perolehan nilai itu? Dari setiap amalan yang diketahui kandungan dan maknanya. Sehingga dia senantiasa dalam tuntunan. Kalau kita buat analisis perbandingan saudaraku, maka Muslim yang formal itu, ada perbedaan antara Muslim formal dengan Muslim yang substansial atau Muslim yang benar-benar sudah menjadi. Kalau dari aspek dasar, Muslim formal itu bisa berasal dari kelahiran atau syahadat. Ya, ketika dia lahir dalam keluarga Muslim, maka dasar kelahirannya itu membuat dia menjadi seorang Muslim. Atau mengucapkan syahadat. Ketika sudah mengucapkan syahadat, pada dasarnya dia sudah Muslim. Tetapi Muslim yang substansial, Muslim yang tidak hanya mengenal formalisme dalam konteks apa yang terlihat, dia bukan hanya dasarnya bukanlah sekedar syahadat saja, tetapi sudah didasari dengan kepercayaan, keyakinan atau iman yang ditambahi dengan tumbuhnya amal. Dari aspek sifat, Muslim formal itu, ya Muslim itu identitas. Ini KTP saya, ini lihat nih Islam kan, nah itu menjadi identitas. Tapi bagi Muslim yang sudah menjadi Muslim yang substansial, sifat itu, dari aspek sifat, itu Muslim yang substansial itu merasakan itu adalah kesadaran. Menjadi Muslim itu adalah sebuah pilihan hidup, pilihan sadar. Ya. Dari sisi aspek ukuran, Muslim formal, maka dengan menjadi Muslim itu merupakan bagian dari administrasi. Ya, ukurannya administratif. Dia sudah memenuhi ketentuan, dia sudah memenuhi persyaratan bahwa ditunjukkan dengan secara administratif dia adalah seorang Muslim. Tapi Muslim yang substansial menjadikan bahwa spiritual adalah contoh, kedalaman dalam beragama itu adalah ukuran bagi dirinya. Seberapa dalam dia bisa menikmati ibadahnya, seberapa dekat dia merasa dengan Allah, itu yang dianggap dia sebagai ukuran tentang keislaman itu. Dari aspek orientasi, Muslim formal itu masih cenderung duniawi. Tapi Muslim yang substansial, maka jurusannya adalah menjadikan dunia bagi kepentingan akhiratnya. Jadi konsepnya adalah akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia ini, bukanlah bagian yang terlepas dari upaya dia untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Dari aspek resiko, Muslim formal ini yang sekedar formalisme saja dia menjadi Muslim, ini resikonya ada kemunafikan.
Tapi muslim yang substansial, dia sudah penuh dengan dibalut dengan keikhlasan. Saudaraku, prinsip penting yang harus kita ingat, setiap mukmin pasti dia muslim. Tapi tidak semua muslim adalah pasti mukmin sejati. Mari kita telisik lagi pandangan hadis, pandangan Islam berdasarkan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian juga diriwayatkan oleh Muslim dengan standar atau dengan status hadis sahih. Jadi kalau kita ingin tahu tentang apakah seseorang itu Islam atau tidak, apakah dari dirinya tumbuh sikap yang di mana setiap orang berinteraksi dengannya, berurusan dengannya, selamatkah orang itu dari lisan dan tangannya? Ketika selamat, maka benar-benar orang itu telah berhubungan dengan seorang yang muslim. Sebaliknya, kalau setiap yang didapatkan dari saudaranya, dari teman kerjanya, dari tetangganya, dari keluarganya yang lain, kata-kata yang justru menimbulkan perasaan hina, perasaan rendah diri, atau barangkali perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, boleh jadi dia tengah berteman dengan seseorang yang mungkin sebutannya adalah muslim, tetapi sebenarnya sebagai indikator yang disebut Rasulullah, kayaknya ini bukanlah ciri seorang muslim. Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan status hadis sahih. Hadis ini menegaskan identitas muslim harus tercermin dalam akhlak sosial, bukan akhlak personal. Akhlak personal barangkali tampil lewat kesalehan individu, tetapi akhlak sosial adalah kesalehan sosial. Saat dia berinteraksi dengan masyarakat, terlihat wajah teduhnya, terlihat keramahannya, terlihat kebaikannya, terlihat kepeduliannya, terlihat tanggung jawab sosialnya. Keislaman sejati diukur dari dampak terhadap orang lain. Itu yang kita baca dari kandungan makna hadis yang disebutkan Rasulullah tadi, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saudaraku, karena itulah maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mad-din? Wahai Rasulullah, apakah agama itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu akhlak. Jadi semakin sempurna akhlak seseorang itu adalah cermin semakin bagus Islam dan imannya itu. Mari kita lihat, saudara, bagaimana profil muslim sejati ya, dari sisi indikator normatif dan substansialnya. Pertama, muslim yang Muslim yang sejati itu pertama menjaga lisan dan tangannya. Tadi kita sudah jelaskan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Lisan kita mungkin diam, tetapi ketika tangan kita mengetik di WA atau di media sosial yang kita punya dengan tulisan yang macam-macam, sebetulnya kita juga bicara. Tangan kita mungkin tidak memukul orang, tetapi ketika mengetikkan kalimat-kalimat atau ungkapan atau tuduhan-tuduhan atau menyebar berita hoax, juga jangan-jangan kita sudah menimbulkan kezaliman dan orang tersiksa karenanya. Orang memiliki karakter yang orang merasa karakternya dihancurkan dan seterusnya. Ya, jadi tidak menyakiti dengan ucapan itu bermakna tidak ghibah, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan cacian atau apapun yang bermakna kepada kenegatifan dan kehancuran harkat martabat orang lain. Dan ciri ghibah, kalau misalnya ghibah itu cirinya ya ungkapan-ungkapan yang disebutkan ke orang lain tapi tidak berani diungkapkan di hadapan orang yang dia ghibah. Nah, itu dia. Itu ukurannya. Jadi ini indikator menjaga lisan dan tangan itu. Tidak menyakiti dengan tindakan.
ya, perlakuan zalim, kekerasan, ketidakadilan, di rumahnya ada KDRT misalnya, atau karena dia memiliki kewenangan, tangan itu berarti juga kewenangan, kekuasaan, dia manfaatkan kewenangan dan kekuasaan itu untuk semena-mena kepada orang lain. Nah, itu berarti orang seperti ini bukanlah disebut seorang muslim. Karena seorang muslim adalah seorang yang muslim selamat dari lisan dan tangannya. Saudaraku, yang kedua, memiliki keimanan yang hidup dalam hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Al-Anfal ayat 2. Nah, indikatornya hati sensitif terhadap Allah. Iman itu bukan konsep, tapi sudah menjadi pengalaman batin. Setiap membaca Al-Quran, ada rasa takjub, ada rasa terkejut, ada rasa terenyuh, ada rasa sadar, ada rasa mungkin telah melakukan kekeliruan. Karena Al-Quran dia rasa telah memberikan konfirmasi tentang apa yang dia lakukan ternyata sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ketiga, saudaraku, konsistensi ibadah. Ya, Al-Quran menyebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ya, kalau orang menikmati salatnya, menikmati berkomunikasinya dengan Allah, memahami setiap pembicaraan yang dia ungkapkan saat dia berbicara dengan Allah, orang ini sangat khusyuk dalam salatnya. Orang ini bahkan menikmati setiap gerakan yang dia lakukan. Maka indikator dari ini adalah salat bukan rutinitas, tapi kesadaran spiritual yang hidup dalam dirinya. Ciri keempat, akhlak mulia sebagai identitas utama. Inna min ahabbikum ilayya ahasinakum akhlaqa, kata Rasulullah. Yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Indikatornya, saudaraku, adalah apakah kita sudah jujur? Apakah kita sudah rendah hati? Tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih alim dari orang lain, tidak merasa lebih tinggi ilmu dengan orang lain. Dan apakah kita sudah bisa menjadi seorang pemaaf? Kalau kita lihat di fenomena hidup sekarang ini, semuanya permohonan maaf ini sudah berubah menjadi sesuatu yang sifatnya formalisme belaka. Asal sudah lebaran, keluarlah semua itu permohonan maaf lewat chat-chat itu. Yang chat-chat itu dikopi dari yang lain, kirim lagi kepada yang lain kirim lagi. Itu juga balik-balik, paling-paling ganti nama. Saking tidak ada lagi kesungguhan untuk bersilaturahim itu, bahkan kadang-kadang mengirim WA kepada keluarga dekatnya pun pakai chat juga. Jadi tidak ada usaha kesungguhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini ketika terjadi perselisihan keluarga. Nah, kalau kita masih belum bisa memaafkan orang lain, tentu ini menjadi sebuah ganjalan bahwa mungkin keutamaan identitas kita sebagai muslim itu lagi-lagi mungkin sudah membaik, tetapi barangkali masih ada kurang baiknya. Apalagi rendah hati. Rendah hati ini tidak mudah. Tidak mudah karena kadang-kadang tinggi hati datang dengan sendirinya. Ketika kita menasihati seseorang, kita ngomong dengan seseorang kurang didengar, kamu dengar nggak saya bilang? Tiba-tiba macam tersinggung begitu misalnya. Padahal apa hak kita untuk memberi hidayah pada orang lain? Ya mau dengar alhamdulillah, enggak mau apa-apa.
Kan tidak ada pemaksaan di situ. Tugas kita kalau kita mau balik kan cuma menyampaikan. Mau terima alhamdulillah, tidak apa-apa. Boleh jadi bukan dia yang salah, kita yang kurang pandai memilih kata dan ungkapan yang membuat dia faham, kan kira-kira begitu. Nah, rendah hati bahwa kesalahan itu jangan-jangan dari diri kita yang bermula. Termasuk juga jujur. Jujur ini ya kadang-kadang suami istri itu pun sejujur-jujurnya pasti ada satu rahasia yang disimpan. Kira-kira gitu ya. Sejujur-jujurnya suami pada istri, istri pada suami, sepertinya pasti ada satu rahasia yang disimpan misalnya. Apakah kita memiliki akhlak mulia ini? Ini tentu menjadi khasanah pemikiran bagi kita untuk melihat, untuk memeriksa, menakar kembali sisi keislaman kita. Yang kelima, menebar kasih sayang dan empati. Rasulullah dalam hadisnya berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Indikatornya adalah tanda kita sudah memiliki kasih sayang kepada saudara kita seperti kita layak yang mencintai diri kita sendiri, terlihat dari tingginya empati sosial kita. Ada rasa gelisah ketika melihat seseorang dalam keadaan tidak berdaya. Kok tidak bisa saya bantu ya? Ya Allah, andaikan saya punya uang. Ya Allah, andaikan. Ada kegelisahannya, ada kecemasannya. Dan tidak egois. Jadi tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena apapun yang terjadi pada orang lain itu adalah bahagian dari dirinya. Muslim itu dengan muslim lainnya itu seumpama satu tubuh. Kalau luka satu maka seluruh tubuh ini memberikan ekspresinya. Mulutnya berkata, aduh. Tangannya bergerak. Semua bereaksi menunjukkan empati terhadap rasa sakit itu. Ya. Yang keenam saudaraku adalah amanah dan integritas. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, tidak beriman orang yang tidak amanah, yang tidak bisa dipercaya atau tidak memiliki integritas. Integritas itu makna lain adalah lain di kata, lain di hati ya. Tidak sesuai amal dengan perbuatan. Ya. Kalau lihat WA-nya, waduh chat-chatnya itu nasihat, semua nasihat agama semuanya. Tapi enggak pernah kelihatan juga di masjid, bingung juga ini. Ya. Jadi orang-orang yang tidak amanah ini bahagian daripada ciri-ciri kalau sebetulnya keislamannya atau takaran keislamannya mungkin menjadi satu hal yang bermasalah atau perlu ditingkatkan. Yang ketiga, yang berikutnya, ketujuh, menjaga konsistensi. Dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Menjaga keistiqamahan ini juga menjadi sebuah masalah yang tidak ringan saudaraku. Saya kira kita sudah terlatih melaksanakan sholat malam 29 atau 30 hari selama Ramadan kemarin. Akan tetapi ketika lepas Ramadan itu kok sholat malamnya sudah mulai ada lolos ya. Sudah tidak istiqamah. Ada sebuah riwayat tentang gambaran tentang kalau dalam Al-Quran, saya lupa suratnya, diceritakan tentang perempuan yang kerjaannya menenun kain. Dia menenun kain itu, menenun benang maksud saya. Menenun benang, sampai jadi. Begitu jadi benang itu, dia lepaskan lagi. Begitu selesai jadi, dia lepaskan lagi, dia urut lagi satu-satu. Dan orang mengatakan dia ini sudah terkena penyakit gila. Ya. Saudaraku, mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit gila. Selalu kita jalin sedemikian sempurna ibadah kita di Ramadan. Tiba-tiba satu demi satu. Yang baca Qur'annya mulai kurang, sholatnya mulai kurang begitu ya. Diurai kembali. Keistiqamahan kita belum seutuhnya. Jadi muslim sejati adalah memiliki keistiqamahan yang kuat.
Saudaraku, kita berjuang untuk itu. Penelisikan kita terhadap upaya kita menakar keislaman kita bukan untuk menghakimi kita atau menghakimi orang lain, tapi untuk membangun kesadaran diri kita tentang sejauh mana kita berada, pada posisi di mana kita berada. Indikator dari istiqomah itu adalah konsisten dalam kebaikan dan melakukan sesuatu juga secara kontinu, tidak musiman. Ya, tidak musiman. Karena di Ramadan itu orang semuanya, jangankan sholat sunat. Sholat sunat aja, sholat tarawih itu kan sholat sunat ya. Sholat tarawih aja berjamaah. Janganlah setelah selesai Ramadan, musim Ramadan berlalu, tiba-tiba kita bahkan sholat wajib pun sering lalai berjamaah misalnya. Yang kedelapan, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ciri seorang muslim itu yang baik itu adalah min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Saudaraku, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan status hadis hasan. Indikatornya adalah fokus pada hal yang produktif, bukan hal-hal yang sia-sia. Tidak sibuk dengan sia-sia. Di era digital sekarang ini kita tidak sadar, kadang-kadang buka HP itu macam hukumnya wajib. Pantang bunyi sedikit, pantang ada sedikit tililit. Sudah ada bunyi itu sedikit, buka. Sedemikian hebatnya. Kadang-kadang kita lupa sudah berapa lama kita bermain dengan HP itu. Itu tidak kita sadari. Karena kita tidak pernah melakukan evaluasi apa yang kita peroleh. Banjirnya informasi, dari segala macam informasi, dari segala arah. Yang dilahirkan justru kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Dan kemudian ketidaktentraman. Karena itu yang diperoleh. Kenapa? Semuanya ditampung, semuanya mau tahu, semuanya mau dibalas. Pantang chat apa saja bisa dia balas gitu. Macam dia tahu seluruh persoalan. Ya. Akhirnya habis waktu untuk itu. Saudaraku, kita perlu membuat instrumen ukur diri ya. Bagaimana kita mengukur keberadaan kita. Tapi kalau masuk waktu nanti kita berhenti sebentar. Pertama dari dimensi ibadah hubungan dengan Allah. Level muslim formal, sholat karena kewajiban. Kadang lalai, kadang terburu-buru. Ibadah itu sebagai rutinitas. Level mukmin, sholat itu khusyuk dan hadirnya hati. Merasa kehilangan jika tertinggal ibadah menjadi kebutuhan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Dalam Al-Mu'min ayat 2. Saya kira kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Saudaraku, yang kedua dimensi hati. Keimanan internal. Muslim formal jarang merasa diawasi oleh Allah. Hati tidak tergerak saat berzikir. Mukmin itu hati bergetar saat mengingat Allah. Ada rasa takut, khauf, tapi juga menginginkan, ada harapan atau roja. Dalam Al-Anfal tadi sudah disebutkan. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dalam dimensi akhlak, relasi sosial, muslim formal itu mudah marah. Lisan belum terjaga. Ego masih dominan. Dalam level mukmin sudah memiliki kemampuan menahan emosi. Lembut dalam ucapan dan mudah memaafkan. Ya.
Karena teringat pada hadis bahwa ciri muslim itu adalah orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya, disebutkan Rasulullah tadi. Dimensi integritas, amanah dan kejujuran. Muslim formal, jujurnya itu dalam kondisi tertentu saja. Amanah tergantung situasi. Tapi level mukmin, jujur itu mesti, walaupun merugikan diri sendiri, tapi dia harus jujur. Dan amanah itu tetap melekat dalam segala situasi dan kondisi. Karena Rasulullah katakan, tidak ada amanah bagi orang tidak beriman, bagi orang yang tidak amanah. Dalam dimensi prioritas hidup, muslim formal, yang hanya formalisme saja, yang masih kulit luar saja, dunia ini tetap sebagai tujuan utama. Akhirat, sekedar tambahan. Kalau sempat ngaji, ya ngaji. Enggak sempat, ya kan enggak apa-apa. Kalau sempat sholat sunat, ya sholat sunat. Enggak sempat, enggak apa-apa. Sholat wajib kan cuma 5. Kok repot? Nah, kira-kira begitulah. Ya, misalnya. Ya, tapi mukmin akhirat itu menjadi orientasi utama. Jadi cita-citanya tentang akhirat itulah yang melandasi seluruh awal aktivitas yang dia lakukan di dunia ini. Dan untuk menggapai akhirat itu dia mulai dari dunia ini. Jadi dunia ini sebagai sarana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Dimensi respon terhadap ujian. Muslim yang formal itu mudah mengeluh, menyalahkan keadaan. Tapi mukmin atau muslim yang sudah sejati itu sabar saat sulit, syukur saat lapang. Ya. Kata Allah dalam Al-Baqarah, ciri orang yang bagi orang-orang sabar itu, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dimensi kesadaran dosa. Muslim formal menganggap dosa kecil itu biasa. Namanya kita manusia. Mana mungkin kita nggak berdosa? Wajarlah, namanya juga manusia. Kira-kira begitu ungkapannya. Dan tidak segera bertaubat. Tapi bagi mukmin sensitif terhadap dosa. Ketertinggalannya untuk mengikuti sholat jamaah saja mengganggu pikirannya. Cepat istighfar dan cepat kembali ke jalur yang benar ya. Kalau dibuat tabel ringkasan, mendiagnosis tentang posisi kita ada di mana, antara muslim formal atau mukmin, indikatornya kalau sholat, muslim formal itu sholat itu rutinitas. Bagi mukmin sholat itu kebutuhan. Hati, dari indikator dari sisi hati, muslim formal itu mudah lalai. Tapi mukmin hatinya hidup. Dari sisi indikator akhlak, muslim formal mudah reaktif. Tapi mukmin dia terkendali. Dari indikator amanah, muslim formal situasional. Tapi mukmin dia konsisten. Dari aspek indikator tujuan hidup, muslim formal tujuannya ya dunia. Tapi mukmin tujuannya adalah akhirat. Dari indikator ujian, muslim formal akan mengeluh. Tetapi seorang mukmin akan sabar. Dan dalam menyikapi dosa, muslim formal sering mengabaikan. Tapi mukmin sering menyesali. Saudaraku, penutup reflektif kita malam ini. Jika sholat kita membuat kita tenang, dosa kita membuat kita gelisah, orang lain aman dari diri kita, maka kita sedang berjalan menuju mukmin, derajat mukmin atau sedang mengarah kepada menjadi muslim yang sejati. Namun jika ibadah masih terasa sebagai beban,
dosa masih terasa ringan. Orang lain sering terluka oleh kata-kata kita. Jangan-jangan mungkin level kita masih muslim formal. Belum mengarah kepada muslim yang berprogres menuju mukmin. Dan kita memerlukan perjuangan untuk sampai kepada itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar itu berasal dari Allah. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf. Itu semata-mata dari saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.